metabolisme protein. Jadi nanti dalam rangkaian metabolisme. Nah, untuk hari ini diharapkan Anda mengetahui, ya, mengetahui bagaimana proses digesti atau pencernaan, kemudian absorpsi atau penyerapan, kemudian metabolisme protein itu sendiri. Dalam artian bagaimana nasib, ya, protein yang sudah usang diapain dari tubuh, ya. Selain yang pandang protein dan asam amino, kemarin sudah praktikum, ya, DLBM 2. Jadi ini overview mengulang sedikit. Jadi protein, ya, tidak seperti karbohidrat dan lemak yang memiliki tempat penyimpanan tersendiri. Kalau protein tidak ada gudangnya yang spesifik, ya. Artinya kalau berlebihan, ya, dia tidak akan disimpan sebagai gudang protein, belum ada. Yang ada nanti mungkin dikonversi menjadi karbohidrat atau dikonversi jadi lemak atau dibongkar semua, ya. Nah, terus kalau misalnya protein yang dimakan itu melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, lalu apa yang terjadi, ya, atau protein excess? Nah, nanti dia akan di katabolisme. Masih ingat nggak katabolisme itu yang mengurai atau menyusun? Dan protein yang berlebihan nanti akan di katabolisme untuk menjadi energi dan amonia karena berbahaya nanti akan diubah dulu oleh tubuh supaya nanti dikeluarkan dalam bentuk yang tidak beracun, ya. Terus protein selalu mengalami pemecahan dan sintesis. Jadi yang satu disusun sintesis, satunya karena sudah tua akan dipecah, ya. Proses itu akan selalu terjadi sepanjang hari seumur hidup, ya. Nah, contohnya yang ada laju pemecahan dan sintesis yang sangat tinggi itu pada kondisi fisiologis hamil, gitu, ya. Terus menyusui, ya, proses pertumbuhan anak, ya, atau proses penyembuhan. Nah, kalau seseorang sedang luka atau sedang sakit, gitu, ya, berarti banyak sel atau jaringan yang rusak, nah, pasti tubuh kan bagaimana caranya homeostasis tetap terjaga. Kalau ada yang rusak berarti harus diganti dengan yang baru supaya fungsinya masih tetap berjalan dan tubuh tidak mengalami gangguan lebih lanjut, gitu, ya kan? Nah, terus berarti yang rusak tadi akan diganti oleh yang baru. Nah, pengganti yang baru itu paling banyak komponennya adalah dari asam amino, ya. Demikian juga dengan masa kehamilan, ya. Masa kehamilan dari sistem ibunya sendiri ada yang bertambah, ya kan? Ukuran rahimnya membesar, ya. Selnya tidak, sel-sel di otot-otot rahim tidak hanya membesar tapi juga bertambah lebih banyak, ya, karena akan menampung atau menjadi rumah bagi janin selama 9 bulan 10 hari. Kemudian tidak hanya di rahim, ya, di kelenjar payudaranya juga akan membesar karena persiapan untuk memberikan air susu ibu buat nanti bayinya kalau lahir, ya. Terus lagi pertumbuhan jelas, ya. Tadinya kecil, pendek, ya, kemudian bertambah tinggi, badannya tambah besar, ya. Itu kan membutuhkan asam amino dan protein, ya. Lalu ada protein tubuh yang memiliki peran khusus, ya, misalnya peran struktural. Apalagi yang paling gampang adalah kuku kalian, ya, itu ada terdiri atau strukturnya dari proteinnya. Rambut, keratin, itu juga protein. Di kulit sendiri ada kolagen, juga protein, ya. Terus protein memiliki fungsi lain yang disebut dengan fungsi
berperan sebagai enzim. Ya, biasa Anda praktikum enzim kan? Nah, terus ya katalisis contohnya yang ada lingkaran bulat A dan B ini. Katalisis berarti dia mempercepat jalannya suatu reaksi dalam tubuh, gitu kan? Terus fungsi berikutnya adalah sebagai transport. Ya, ada protein di dalam darah, misalnya ada globulin, ya, itu menggandeng banyak zat yang tidak larut air. Contohnya apa? Hormon-hormon yang penyusunnya berasal dari lemak, misalnya steroid, testosteron, ya, estrogen, progesteron itu bahan bakunya lemak atau kolesterol. Nah, sifat aslinya lemak itu tidak bisa larut di dalam air. Nah, padahal di dalam tubuh transportnya sistemnya adalah menggunakan darah yang didominasi oleh air. Nah, padahal hormon-hormon tadi diperlukan nih oleh tubuh. Gitu. Lalu gimana caranya kalau dia nggak bisa larut di dalam air? Jadi nggak bisa diputar nih lewat sirkulasi darah. Jadi dia memerlukan pendataan atau yang mengikat. Ya. Nah, yang mengikat itu ada tadi misalnya globulin. Jadi ada namanya sex binding globulin atau protein globulin yang tugasnya adalah gandengi atau membawa hormon-hormon yang berasal dari steroid tadi, misalnya testosteron, ya, estrogen, progesteron, itu yang berasal adalah protein yang namanya sex binding globulin, misalnya seperti itu. Ya. Terus ada lagi protein yang memiliki peran sebagai pengatur atau regulatori. Ya. Contohnya apa nih? Banyak sekali neurotransmitter di dalam tubuh kita adalah dari protein kecil-kecil, ya, histamin, misalnya bradikinin dan selanjutnya itu yang mempengaruhi respon lokal ataupun sistemik pada proses radang. Ya, misalnya ada seseorang yang alergi terhadap seafood, nggak sengaja makan slep begitu makan langsung ada perasaan tebal pada bibir dan merah, ya, kemudian gatal luar biasa, itu karena ada histamin dan bradikinin atau protein pengatur, salah satu protein, ya. Dan berikutnya protein ternyata menjadi sumber karbon untuk produksi energi. Nanti Anda akan mengetahui bahwa struktur protein itu memiliki rantai atau struktur kunci backbone yang ternyata dia bisa digunakan untuk memproduksi energi. Namun tidak melalui jalur metabolisme seperti metabolisme karbohidrat dan kemarin sudah ya, metabolisme karbohidrat kan dari glukosa lalu ke pirufat, acetyl-CoA, kemudian fosforilasi oksidatif, hasilnya ATP. Kalau protein tidak bisa seperti itu, ya. Mau tak ceritani lemak, belum jadi kuliah metabolisme lemak, ya, jadi nggak tak ceritani. Terus, nah, dengan tadi proses menyusun, ya, menyusun struktur-struktur penting. Nah, setiap harinya itu terjadi turnover atau pergantian antara protein yang sudah tua, sudah rusak diganti dengan protein yang baru, gitu ya. Nah, terjadi pada individu dewasa, ya, dan kenyang atau welfare. Kalau yang prolonged fasting atau starvation nggak terjadi turnover, ya. Nah, turnovernya kurang lebih sekitar 300 gram per hari protein. Banyak begitu 300 gram, ya. Nah, di mana saja terjadi protein turnover? Nah, yang paling besar adalah protein myofibrilat, protein serat otot, ya, 100 gram sendiri. Lalu selanjutnya protein yang bertugas di pencernaan, entah itu sebagai enzim, ya, atau sebagai protein sel usus halus.
usus halus itu termasuk yang aktif ya, karena setiap hari kita minimal makan aja sehari 3 kali makan besar, belum ngemilnya. Ngemil itu kan tetap harus dicerna dan dimetabolisme oleh tubuh, ya kan? Lewat mana mau metabolisme? Pasti tahap awal nanti ke usus halus terlebih dahulu. Jadi dia kerjanya sangat aktif, maka pasti ada yang rusak dan perlu diganti, gitu ya. Kemudian 15 gram dari hemoglobin atau memberi warna merah di darah. Ya. Globin itu sendiri adalah protein. Ya. Ini gambarnya keluar kuning ini ya. Ini adalah protein globin. Ya. Terus, nah sisanya dari 300 gram itu diperoleh dari tepung protein yang kecil-kecil yang tidak tersebut dari yang tadi besar-besar. Misalnya di sel hepar atau hepatosit ya. Sudah tahu ya, hepar atau hati itu adalah tempat metabolisme banyak sekali zat, termasuk xenobiotik atau bahan-bahan yang sifatnya asing untuk tubuh, misalnya obat atau racun ya. Itu yang mendetoksifikasi atau menetralisir supaya tidak berbahaya adalah di hati gitu ya. Terus kemudian leukosit. Nah, leukosit sel darah putih ya. Leukosit tiap hari dalam tubuh kita itu, kita sadari atau tidak, setiap hari itu ada patogen yang masuk. Nah, kalau kita tetap sehat itu juga jasanya dari leukosit. Berarti tentaranya berhasil menangkal patogen itu untuk menimbulkan keluhan sakit di diri kita. Gitu, ya. Nah, entah yang masuk itu memang sedikit atau sebetulnya yang masuk itu banyak, tapi sistem imun termasuk leukosit yang baik itu yang ditangkap. Ya. Terus trombosit atau keping darah. Nah, terus turnover protein tidak sepenuhnya efektif dalam penggunaan ulang asam amino. Maksudnya, kalau ada protein rusak diganti, berarti ada yang itu kayak mobil onderdilnya dicopoti, terus dipasang didaur ulang gitu. Nah, tidak sepenuhnya efektif dalam menggunakan kembali asam amino. Sudah dibongkar, ternyata masih ada spare part yang masih nganggur. Ya, ada yang dapat yang masih nganggur, tidak semuanya dibongkar. Sehingga membutuhkan protein dari makanan lain, makanan yang baru untuk genepin. Misalnya masih sisa spare part 1 asam amino A. Untuk menyusun sel, misalnya membutuhkan uraian 20 asam amino. Ini sisanya cuma ada 3 asam amino. Berarti dia membutuhkan 7 lagi. Dari mana? Diambil dari asupan protein yang baru. Seperti itu. Ya. Nasibnya protein ya, karena dia berbeda dengan 2 makronutrien yang lain. Kalau makronutrien karbohidrat punya gudangnya di mana? Salah. Disimpan sebagai apa kalau karbohidrat? Pintar, glikogen. Disimpannya di mana? Hati. Mana lagi? Otot. Pintar. Terus kalau lemak? Oh belum kuliah lemak, tapi mesti ngerti. Lemak disimpan di mana? Adiposa sebagai cadangan lemak ada bentuknya namanya triacylglycerol atau triglycerid ya. Nah, kalau protein nggak punya, gudangnya nggak punya ya. Jadi dia kalau masuk ya, kalau kebutuhan protein selulernya tercukupi, berarti ada kelebihan asam amino, which is sangat jarang untuk orang-orang yang memang tidak concern dengan asupan makanan hariannya. Kenapa? Apalagi orang Indonesia, karena orang makan, nek orang ketemu sego. Artinya tidak makan kalau nggak ketemu nasi. Nah, jadi komposisi makanannya, terutama orang Jawa gitu ya, itu pasti banyak karbohidratnya daripada proteinnya. Contoh apa
tersebut. Nasi kuning, isinya apa? Nasi kuning, ayam, ono, sitik, mesti suwir-suwir, telur, dadar, sak iris, tipis-tipis. Pancanya apa nih nasi kuning? Mie, kering, terus bergedel. Karbohidratnya ada berapa tuh dibandingin proteinnya? Proteinnya dari apa tadi? Oh, kering tempe sama dadar yang diiris tipis-tipis. Mana ada dadarnya gede kalau nasi kuning? Nggak ada, mesti dadar dewe ini nggak beli. Ya kan nasi kuning. Terus apa lagi? Nasi goreng. Nah, apalagi nasi goreng. Isinya apa? Nasi. Terus apa mana? Kerupuk. Terus telur paling sedikit. Banyak nasinya nggak sih daripada telurnya? Nasi telurnya itu kayak cuma buat ada aja gitu ya. Ayam apalagi mesti dikit, ya kan? Itu nasi goreng. Jangan mie lah, apa nih? Ketoprak. Ketoprak isinya apa? Ketupat. Kacang. Terus bihun. Terus Saus kacang. sambal kacang. Sambal kacangnya dari apa? Gula Jawa juga sama. Karbohidrat toh? Kacangnya ya ada kalau kacang. Tapi banyak tahu, lebih banyak karbohidrat, ya kan? Ya. Jadi kalau stick pada pola yang seperti itu, maka kebutuhan protein setiap kali makan itu dikatakan kurang memenuhi kebutuhan seluler yang baik, ya. Nah, tapi kalau memang sudah sadar, kemudian protein yang diasup itu tinggi, jadi ada kelebihan asam amino. Terus kelebihannya kemana? Orang nggak punya gudang, gitu ya. Kelebihannya akan didegradasi atau digunakan untuk energi atau diubah menjadi glukosa atau asam. Kok bisa? Nanti ya ada ternyata asam amino yang kalau dicopot salah satu komponennya dia sifatnya glukogenik atau ada yang sifatnya ketogenik nanti. Kemudian, nah selanjutnya asam amino ternyata dapat digunakan untuk produksi energi. Tapi S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Berlakunya gimana? Ya berarti kalau sampai asam amino yang dipakai untuk produksi energi, maka dari jalur karbohidrat dan lipid sudah tidak terpenuhi kebutuhan energi. Baru dia akan pindah ke asam amino atau protein untuk mendapatkan energi. Gitu. Ya, jadi memang bukan jalur utama. Maka disebutkan terjadi ya produksi energi dari asam amino jika kondisinya adalah puasa yang lama sekali ya, atau exercise yang sangat lama dan ekstrim ya. Terus kalau sudah didaur ulang tadi ya, ada kelebihan ekses diapain, mau didegradasi boleh. Nah terus yang harus dibuang itu sayangnya adalah dalam bentuk yang berbahaya atau dalam bentuk amonia, sehingga kalau berbahaya maka kalau mau dibuang itu nggak boleh dalam bentuk yang membahayakan tubuh sendiri, maka akan diubah dalam bentuk yang lebih aman gitu ya. Nah proses membuangnya itu nanti ya akan masuk ke siklus urea. Membuang nitrogen asam amino, nah ini kasus yang lain. Kalau misalnya dibutuhkan ya, untuk energi tadi, asam amino itu ya, caranya gimana dia bisa menghasilkan atau memproduksi energi? Tergantung jenis asam aminonya. Kalau dia itu ternyata dari segi penyusunnya dia memiliki atau mirip dengan struktur karbohidrat, maka asam aminonya namanya asam amino glukogen. Jadi kalau dicopot salah satu, masuknya ke jalur yang metabolisme
metabolisme glukosa. Tapi kalau satu asam amino strukturnya itu mirip dengan lemak, asam lemak, dicopot salah satunya, dia nanti akan menghasilkan energi lewat jalur metabolisme lemak, maka asam amino tersebut sifatnya ketogenik. Nanti kita pelajari di belakang. Nah, tadi protein secara umum. Nah, sekarang protein itu sendiri, ya kemarin mungkin sudah ya saat praktikum. Jadi disebut protein itu minimal terdiri dari 20 rangkaian asam amino minimal, ya. Nah, kalau 20 ini berarti walaupun ada 20 jenis asam amino yang sama, tapi kalau urutannya diganti maka akan menghasilkan protein yang berbeda. Sebaliknya, kalau ada satu saja asam amino yang enggak ada atau tidak tersedia, maka protein tersebut tidak akan terbuat atau tersintesis, ya. Nah, kalau sintesis proteinnya tidak terjadi, berarti sel atau jaringan tersebut maka tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal. Kalau ini terjadi pada anak-anak yang sedang masa tumbuh, maka akan menghambat pertumbuhan, ya. Nah, sekarang klasifikasi asam amino, ya. Secara nutrisi, ya, asam amino dibagi ada asam amino esensial dan ada asam amino yang non esensial. Bedanya apa? Kalau yang esensial itu berarti dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh tidak bisa membuat sendiri, maka dibutuhkan dari makanan atau nutrisi dari luar. Maka asam amino yang ini disebutnya nutritionally essential amino acid atau asam amino yang esensial secara nutrisi. Apa saja? Nah, itu ada yang di kolom sebelah kiri. Ada arginin, histidin, leusin, isoleusin, lisin, dan seterusnya. Ya. Nah, sebaliknya kalau asam amino yang non esensial artinya tubuh bisa mensintesis sendiri dan tidak diperlukan tambahan dari dia. Jadi nutrisional non esensial asam amino atau asam amino non esensial. Jadi tidak perlu dari luar karena tubuh sudah bisa membuat asam amino itu sendiri. Contohnya ada di yang sebelah kanan, ya. Nanti klasifikasinya ada lagi. Yang tadi saya sampaikan ada asam amino glukogenik, ada yang ketogenik, ada yang bisa keduanya, ya, nanti. Nah, sekarang struktur asam amino secara umum sudah tahu ya, protein itu gambaran besarnya atau makromolekulnya, kecilnya atau monomernya disebut dengan asam amino, ya. Nah, jadi ini struktur paling kecilnya, ya, asam amino, ya, terdiri dari tiap asam amino punya karbon inti yang di tengah C. Karbon itu kan C, ya. Ya. Tiap asam amino pasti strukturnya sama semua, yang membedakan adalah yang kotak biru ini. Nah, yang pertama yang harus dimiliki dari asam amino adalah rantai inti alfa karbon ini. Alfa karbon mempunyai 4 lengan, ya. Lengan pertama ini dilekati oleh atom hidrogen, lengan kedua dilengkapi oleh gugus amin basa, lengan ketiga oleh gugus karboksil asam, lengan keempat ini adalah rantai pembeda. Nanti isinya ini urutan satu asam amino dengan lainnya, ini yang membedakan. Tapi struktur yang lain sama. Jadi pasti punya karbon inti, punya atom hidrogen, punya gugus amin, dan punya gugus karboksilik acid, ya. Terus kemudian perhatikan dengan gambar di depan, ya. Struktur asam amino ternyata sama dengan karbohidrat. Karbohidrat yang sebelah mana? Yang karbohidrat yang sebelah kiri ini
yang asam amino yang sebelah kanan. Nah, kalau karbohidratnya adalah alfa ketoglutarate ini ya, perhatikan strukturnya sama, identik dengan asam amino glutamat. Bedanya apa? Kalau alfa glutarat ini ikatan ganda untuk atom oksigen ya. Kalau asam amino glutamat ikatan ganda oksigen ini diganti dengan NH2. Ya, jadi ya, kalau misalnya tadi ada kelebihan protein, lalu didegradasikan proteinnya jadi asam amino, kalau tidak diperlukan untuk sintesis molekul yang lain, maksudnya tidak dipakai untuk menyusun otot, tidak dipakai untuk membantu menyusun sel tulang dan lain sebagainya, maka asam amino itu akan dikonversi menjadi karbohidrat. Caranya gimana? Nah, ini sudah ada. Nitrogen yang ada atau yang melekat pada struktur asam amino ini akan dihilangkan dari asam amino. Begitu NH2-nya ini dilepas, maka karbon inti ini akan memiliki ikatan dengan oksigen. Ya, konversi menjadi piruvat, ya, kemudian masuk menuju siklus Krebs, kemudian menghasilkan energi. Atau proses ini namanya gluconeogenesis atau mengubah atau membuat glukosa gitu ya dari bahan lain selain karbohidrat. Sampai sini paham ya? Paham. Jadi struktur antara karbohidrat dengan protein dalam hal ini yang tadi alfa ketoglutarate dengan asam amino glutamat itu sama plek. Bedanya hanya di ikatan ganda oksigen pada alfa ketoglutarate dan glutamatnya adalah pada NH2. Jadi ya. Nah, ini selanjutnya, kalau misalnya tadi terjadi dietary surplus atau kelebihan protein dalam satu sajian makan, ya. Terus gimana kalau ekses, ya, melebihi kebutuhan seluler, rangka karbonnya yang di tengah ya, akan disimpan sebagai glukosa melalui gluconeogenesis. Kemudian bisa juga disimpan sebagai asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Ya. Nah, ini beda. Jadi dari seluruh banyak asam amino yang masuk melalui protein yang kita makan, ya, ada yang bisa diubah menjadi glukosa, ada yang bisa diubah menjadi asam lemak. Dan ini tadi yang saya sebut, ada asam amino yang sifatnya glukogenik, ada asam amino yang sifatnya ketogenik. Kalau yang glukogenik ya itu tadi berarti asam amino yang bisa diubah menjadi glukosa. Kalau ketogenik bisa diubah menjadi asam lemak. Nah, apa aja asam amino yang sifatnya glukogenik dan apa aja yang ketogenik nanti ada di slide berikutnya. Terus, nah itu baru di rangka karbonnya. Lalu kemudian aminnya bagaimana rumus aminnya? Nah, kalau kelebihan, kemudian yang berpotensi kan berarti kalau asam aminonya kelebihan, rangka karbonnya bisa diubah nih, ya, bisa jadi glukosa atau bisa jadi asam lemak. Nah, tapi gugus aminnya kan berarti sisa banyak banget nih, ya kan? Nih yang kuning, yang segini ini tadi bisa diubah jadi glukosa atau asam lemak. Nah yang kuning diapain? Nah yang kuning ini kalau numpuk terlalu banyak dia bersifat toksik, ya. Potensial toksik nitrogen dari asam amino akan dieliminasi tubuh melalui siklus urea. Tahapannya ada transaminasi dan eliminasi pembentukan urea. Ini nanti dijelaskan di belakang. Tapi ini yang harus Anda tahu bahwa kalau seseorang
mengkonsumsi protein yang melebihi kebutuhan selulernya, ya nanti akan ada 3 jalur gitu ya. Yang satu, kalau misalnya asam aminonya sifatnya ketogenik, maka akan diubah, asam amino tersebut dapat diubah menjadi asam lemak. Kalau asam aminonya itu sifatnya glukogenik, maka akan diubah menjadi glukosa. Terus sisa nitrogennya akan diubah melalui siklus urea supaya tidak berbahaya. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau seseorang kelebihan asupan protein, ya, itu prosesnya seperti ini. Ya. Selama ini orang takut mengkonsumsi protein tinggi karena takut membebani ginjal. Terbalik. Karena kalau orang itu tidak cukup protein, justru ginjalnya akan masalah. Nah, ada anggapan seperti itu kalau memang sejak awal atau sudah diketahui bahwa orang itu menderita penyakit ginjal, misalnya gagal ginjal kronis, ya, atau gagal ginjal akut, nah itu asupan proteinnya memang dibatasi. Tapi kalau orangnya sehat, ya itu malah membutuhkan protein dalam jumlah yang cukup tinggi. Ya. Apalagi kalau ingin mempertahankan massa otot atau membangun massa otot, tidak bisa dengan protein harian yang minimalis. Ya. Nah, ini adalah keuntungan orang kalau mengkonsumsi protein tinggi dalam 1 kali makan, ya. Seberapa tinggi protein itu dianggap kita sudah memenuhi kalori protein? Ya, ada yang di paling atas sendiri. 1,2 sampai 1,6 gram protein per kilogram badan per hari. Jadi kalau beratnya 50, berarti sehari butuh berapa? Butuh 60 gram protein. 60 gram protein itu tidak mudah untuk memenuhinya. Ya, kalau misalnya bisa dipenuhi kalau misalnya pagi mengkonsumsi 2 butir telur utuh plus 4 putih telurnya aja. Jadi total ada berapa? Ada 6 telur yang disiapkan di pagi hari. 2 dimakan utuh sekalian kuningnya, bukan sama cangkangnya ya. Utuh itu maksudnya putih dan kuning dimakan semua. 4 lainnya yang dimakan adalah putih telurnya aja. Misalnya seperti itu. Bayangin makan segitu protein, memang nggak enak karena capek punya protein gitu ya. Terus misalnya kalau siang terus konsumsinya apa? Dada ayam. Bosan lah gitu. Dada ayam tuh kan, kalau dada ayam tuh kan dadanya kanan kiri gitu ya, dan itu segitu. Capek loh makan dada ayam sepasang itu tuh capek punya gitu. Ya kan? Apalagi kalau dadanya tebal, masaknya nggak pinter, yang di tengah itu sudah nggak ada rasanya, sepon, ya kan? Tuh masih dada ayam. Belum kalau tempe, maunya tempe berapa banyak bisa 20 gram sekali makan, banyak, ya, gitu. Terus, berikutnya. Nah, biasanya kalau protein yang diutamakan, maka orang akan cenderung mengkonsumsi karbohidrat lebih sedikit. Karena apa? Kenyang duluan. Ya, kenyang duluan ya. Terus kalau dia karbohidratnya lebih sedikit, berarti tidak akan terjadi lonjakan gula di dalam darah. Nah, tubuh nangkepnya kurang, gitu kan ya, kurang nih, gulanya kurang, maka dia akan mendorong postprandial gluconeogenesis dalam rangka meningkatkan
kan dia kan tubuh kan butuh energi dari ATP. Kemarin udah belajar, yang paling banyak itu dari glukosa siklus crash ke fosforilase oksidatif baru menghasilkan ATP yang jumlahnya gede gitu kan. Nah ini glukosa yang ready di dalam gula darah itu enggak banyak, berarti tubuh kan harus mendapatkan energi. Nah, dia mikir ini yang di dalam itu sedikit karena makan sudah kenyang dari protein duluan, dia akan mendorong postprandial gluconeogenesis. Apa itu postprandial? Post itu sesudah, prandial itu makan. Jadi postprandial itu artinya sesudah makan. Gluconeogenesis seperti gluconeogenesis berarti pembentukan glukosa yang berasal dari substrat selain karbohidrat. Dari mana? Ya tubuh nanti entah mau membongkar adiposanya, nah, paling gampang itu dibanding dia harus membongkar otot, ya, maka dia akan mendorong gluconeogenesis postprandial. Sampai sini paham ya? Kenapa kok harus seperti itu? Karena tadi proteinnya banyak, secara otomatis kenyang dulu, maka konsumsi karbohidratnya lebih sedikit. Kalau konsumsi karbohidrat lebih sedikit, berarti kadar gula darahnya tidak akan melonjak naik, tapi tubuh tetap butuh nih glukosanya karena mau dipakai untuk cari ATP yang besar. Terus dari mana glukosa? Dia harus membuat dari bahan lain selain karbohidrat. Dia dari adiposa. Nah kalau ini dilakukan lama, adiposanya kira-kira akan mengecil, bukan? Nah maka biasanya yang seperti ini bentuk tubuhnya akan lebih lean atau lebih kurus daripada yang makan karbo lebih banyak. Yang kedua ya. Terus berikutnya, nah ini ya, protein yang tinggi itu dia karena memberi rasa kenyang, greater satiating power when compared with other macronutrients. Besok kalian coba kalau sarapan porsi proteinnya lebih banyak dari karbonnya. Insya Allah kurus, amin. Insya Allah kenyang sampai ya. Efek lain lebih boncos ya, lebih lurus ya. Protein kan lebih mahal ya. Maka itu biasanya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia lebih senang membanyakkan karbohidrat karena yang paling lebih murah adalah karbohidrat, ya kan? Daripada telur atau ayam. Ya. Tapi sekali-sekali dicoba supaya tahu memang betul si protein ini memiliki efek satiating atau mengenyangkan yang lebih lama. Ya. Apalagi kalau dikombinasi dengan karbohidrat yang kompleks. Contohnya apa? Sayur, ya. Atau umbi-umbian misalnya. Nah, ini nggak usah, ini dilewatin aja. Nah, ini efeknya secara ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi protein yang tinggi ya, atau yang banyak, ini ya, dia akan mengeluarkan peptida atau peptida ya. Peptida itu kayak molekul kecil berasal dari peptida dari usus yang sifatnya anoreksi genik. Anoreksi genik itu artinya menghambat nafsu makan. Apa itu peptidanya? Namanya peptida cholecystokinin. Ada glucagon peptide 1 dan ada peptida YY yang menstimulasi rasa kenyang. Nah, jadi kalau makan protein tinggi, 3 peptida itu aktif sehingga akan memberikan sinyal ke otak, cukup, aku udah kenyang, jadi nggak mau makan lagi. Itu efek langsung ketika Anda mengkonsumsi protein tinggi, ya kan? Si peptide YY melalui sentral sistem saraf pusat, kemudian ke nafas halus akan menurunkan
asupan makanan. Nah, kalau dilakukan di jangka panjang ya, akan meningkatkan atau memperbaiki sensitivitas insulin dan mendorong terjadinya weight loss. Ya. Nah, tadi kalau proteinnya ekses atau berlebih, sekarang kalau proteinnya kurang pada kelaparan atau starvation, ya. Nah, kalau pada starvation, tadi Anda sudah tahu ada asam amino glukogenik dan ada asam amino ketogenik. Nah, sekarang saatnya dia beraksi, ya. Starvation kelaparan, berarti nggak ada lagi nih energinya dari glukosa dan lemak. Maka asam amino tadi, rangka karbonnya akan direduksi, kemudian digunakan untuk produksi energi. Ini adalah jalur terakhir setelah metabolisme karbohidrat dan metabolisme lemak gagal atau kurang memenuhi energi yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Kembali ke asam amino yang tadi sifatnya glukogenik atau ketogenik. Ya. 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 Kalau dia rangka karbonnya itu bisa diubah jadi glukosa, maka namanya asam amino yang glukogenik. Ya. Kalau asam amino, kalau rangka karbonnya bisa diubah menjadi asam lemak, maka dia masuknya ke ketogenik. Terus ternyata ya, ada asam amino yang bisa dua-duanya. Kemarin Anda sudah praktikum walaupun secara daring, yaitu asam amino yang memiliki struktur gugus aromatik. Aromatik itu kayak ada cincin heksagonal di dalamnya. Contohnya ada isoleucin, fenilalanin, theonin, dan tryptophan. Ya, kemarin ada toh protein, pas protein ada toh di praktikumnya. Nah, asam amino dengan gugus aromatik bisa membawa fragmen ketogenik dan glukogenik sekaligus. Jadi bisa diubah jadi glukosa dan sekaligus bisa diubah menjadi asetoasetat atau asam lemak. Ya. Kemudian ada lagi asam amino yang disebut dengan branch chain amino acid atau BCAA. Ya. Nah, BCAA bukan BCA loh. BCAA ini terdiri dari 3 asam amino esensial. Ini itu diapakan ya? Ada leucin, isoleucin, dan valin. Ya, cuma 3 ya. Kemudian, nah kenapa kok ada BCAA? Nah, BCAA itu ya, tempatnya di di otot skelet, tapi nanti yang menggunakan adalah otak, atau yang utilisasi BCAA itu adalah di otak. Lalu apa pentingnya BCAA ini? Nah, BCAA kalau di katabolisme atau diurai atau dioksidasi, dia akan menghasilkan NADH dan FADH2. Masih ingat nggak, ini adalah molekul yang ada pada fosforilasi oksidatif, diterima di kompleks 1 dan diterima di kompleks 2. Masih ingat nggak kemarin? Masih ya? Kalau NADH diterima di kompleks 1, kalau FADH2 diterima di kompleks 2. Ya, nah, bayangkan jadi kalau dia di katabolisme kemudian dihasilkan NADH dan FADH2, maka dia akan menghasilkan ATP, gitu kan ya? Nah, inilah kenapa laju katabolisme BCAA di otot skelet sangat tinggi. Inilah kenapa orang yang massa ototnya lebih banyak itu membutuhkan energi yang lebih banyak daripada orang-orang yang massa ototnya lebih sedikit. Jadi kalau orang yang massa ototnya gede-gede itu ya, makannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang massa ototnya sedikit atau gemuk. Ya, sama-sama beratnya 80 nih. Sama-sama beratnya 80, tapi kalau massa ototnya banyak, tampilannya kayak adirai. Satunya 80, ototnya sedikit, tampilannya kayak siapa? Kurang manis,
tapi gemuk kan ya, tampilannya berbeda antara yang massa ototnya banyak sama yang massa lemaknya banyak. Nah, kalau Anda perhatikan yang massa ototnya lebih banyak itu makannya lebih banyak, cuma biasanya proteinnya jauh lebih banyak daripada karbohidrat ataupun lemak. Ya. Dan kenapa kok harus massa ototnya banyak? Karena otot itu ini kan ya dasarnya otot itu di dalam otot ada BCAA. Semakin banyak BCAA-nya maka dia akan menghasilkan energi yang lebih banyak lagi. Jadi walaupun sudah tidak berolahraga tapi dia masih membakar untuk menghasilkan energi. Gitu. Ya. Nah, terus sekarang ada karena industri mencermati itu kemudian ada suplemen BCAA. Buat apa? Nah, klaimnya adalah untuk mendorong pertumbuhan massa otot ya, dan mendorong performa latihan. Kemudian dia juga membantu menurunkan berat badan dan mencegah capek-capek setelah olahraga. Kok bisa? Tadi prinsipnya kalau ototnya banyak, BCAA-nya pasti banyak. Kalau ototnya banyak, BCAA-nya banyak, metabolismenya pasti semakin tinggi laju metabolismenya sehingga ATP yang terbentuk mesti lebih banyak. Nah, terus kemudian, kenapa bisa mengurangi lelah atau capek atau pegel-pegel setelah exercise? Karena dia asam amino. Asam amino adalah protein adalah molekul penyusun sesuatu. Ya pasti kalau zaman SD dulu saya diajari karbohidrat fungsinya adalah untuk sumber energi. Kalau protein penyusun sesuatu gitu nggak sih zaman SD? Nah ini fungsinya karena protein dan asam amino itu membantu mengganti sel-sel otot yang rusak karena olahraga diganti dengan sel otot yang lebih baru, lebih kuat, ya, sehingga rasa nyeri-nyerinya itu akan cepat hilang. Nah, sekarang ke pencernaan dan absorpsi. Dimulai dari rongga mulut. Nah, dimulai dari rongga mulut. Ini ya. Di dalam rongga mulut yang terjadi apa? Protein yang masuk akan kita kunyah. Jadinya yang tadinya masih ukurannya besar, maka akan dikunyah menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya. Terus dengan adanya saliva atau air liur, ukuran yang lebih kecil akan mudah untuk ditelan. Pada rongga mulut ini, ya, itu dikatakan yang terjadi hanya pencernaan mekanis. Mekanis itu berarti tadi yang ukurannya besar dipotong-potong menjadi lebih kecil. Tapi belum ada pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim-enzim. Nah, jadi masih mekanis saja dari ukuran yang besar menjadi yang lebih kecil. Ya. Terus tadi ukuran yang lebih kecil didorong sama saliva, sama liur, turunlah ke lambung. Di lambung ini ada asam kuat, ya. Ada asam kuat yang namanya asam hidroklorik. Asam lambung. Kemarin sudah praktikum tahu, protein akan terdenaturasi oleh panas, terus asam kuat, basa, kuat alkohol, enter, dan lain sebagainya. Nah, HCl, ya, asam hidroklorik ini adalah salah satu contoh asam kuat. Sehingga tadi protein yang ukurannya sudah jauh lebih kecil dari yang kita makan akan mengalami denaturasi. Apa tuh yang terjadi pada denaturasi? Strukturnya akan berubah, ya kan? Bayangannya apa? Sama kalau kita
nyeplok telur. Telur itu kalau bentuk aslinya putihnya apa ya? Putih bentuk warnanya? Enggak toh? Bening, bentuknya agak slimy. Kuningnya ya masih liquid. Nah, ketika itu dipanaskan, maka yang tadi putihnya transparan dan slimy akan menjadi lebih padat. Nah, itu adalah bentuk denaturasi protein. Sama halnya dengan protein yang kita makan dan sudah ukurannya menjadi lebih kecil dan terkena asam lambung, dia akan mengalami denaturasi. Jadi ikatan antar asam lambung, ikatan antar peptidanya lepas, tapi secara struktur dia masih berfungsi. Ya. Nah, asam lambung itu selain dia mendenaturasi protein yang masuk atau sampai ke lambung, dia juga akan mengaktifasi enzim yang ada di lambung. Apa itu? Enzimnya namanya pepsin. Ya. Jadi protein tadi yang ukurannya sudah lebih kecil, dengan adanya asam lambung terdenaturasi, asam lambung juga akan mengaktifkan pepsin, lalu protein akan diubah menjadi bentuk yang namanya polipeptida. Jadi secara ukuran jauh lebih kecil dari yang tadi sudah dipotong-potong oleh gigi, ya, tapi masih polipeptida. Ya. Terus, ya, ini keterangannya asam lambung atau asam hidroklorat akan mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin. Ya. Ini prosesnya berbeda ya antara yang di rongga mulut dengan yang di lambung. Sudah sampai lambung. Apakah polipeptida ini langsung bisa diserap oleh tubuh? Tidak bisa. Maka dia akan turun setelah ini lambung. Ya, ini kan rongga mulut, esofagus, kerongkongan, terus ini gaster atau lambung, turun ya ke mana? Ke usus halus. Ada duodenum, ada duodenum, ada ileum. Nah, ini masuk dulu ke duodenum. Ya. Di duodenum ini ya, polipeptida tadi ya, akan dipecah menjadi tripeptida, dipeptida dan amino asid. Oleh siapa? Oleh protease. Protease adalah enzim yang mengurai protein. Apa ya? Pokoknya setiap yang ada ase-ase itu berarti dia enzim. Nah, kalau protease berarti dia akan mengurai protein. Kalau lipase berarti dia akan mengurai lipid. Ya. Nah, ini protease. Protease yang dikeluarkan siapa? Kalau sudah sampai di duodenum, di dekat sini ada pankreas, ketutupan ini. Di baliknya sini ada pankreas. Begitu usus halus menerima polipeptida, itu akan memberikan sensor pada pankreas untuk mengeluarkan enzim protease. Ya. Demikian juga dengan protease lokal atau yang ada di usus halus bergabung, ya, bergabung untuk kemudian memecah menjadi tripeptida, dipeptida dan amino asid. Apa bedanya tripeptida, dipeptida dan asam amino? Asam amino tunggal, dipeptida berarti 2, kalau tripeptida berarti 3. Ya. Terus kemudian, nah, kalau yang asam amino sudah bisa diserap, sudah, karena bentuknya sudah yang paling kecil. Kalau yang tripeptida dan dipeptida dia butuh dipecah lagi. Oleh siapa? Nah, prosesnya ada di selanjutnya. Enzimnya namanya adalah intestinal tripeptidase dan intestinal dipeptidase. Berarti dia adalah enzim yang memecah tripeptida menjadi dipeptida dan asam amino. Paham ya? Tripeptida isinya 3. Oleh enzim tripeptidase dia dipecah jadi
dipeptida dan satu asam amino. Dipeptida ini akan dipecah lagi oleh siapa? Enzim yang namanya dipeptidase. Pecah jadi dua asam amino berbeda. Paham ya? Paham apa ini? Sudah? Sampai sini paham proses digestinya? Nah, sudah nih, berarti dari tadi protein yang besar sudah dicacah-cacah pencernaan mekanik di lambung, di rongga mulut, kemudian dibantu oleh saliva, dikasih air atau pelumas untuk gelembur melewati esofagus, kerongkongan sampai ke lambung. Di lambung ada asam kuat, yaitu asam hidroklorik, membantu mendenaturasi protein dan mengaktifkan enzim yang ada di lambung. Mengaktifkan enzimnya namanya pepsinogen, juga menjadi pepsin. Lalu sel dan pepsin akan mengubah protein tadi menjadi polipeptida. Polipeptida belum bisa diserap oleh lambung, turun lagi ke organ di bawahnya, yaitu smaller intestine atau usus halus. Di usus halus yang tadi masih panjang, namanya aja poli ya. Poli itu berarti panjang. Peptidanya masih panjang, akan dipotong-potong oleh protease menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino. Yang asam amino bisa langsung diserap. Kalau yang tripeptida dipecah oleh enzim tripeptidase menjadi dua peptida dan satu asam amino. Yang dipeptida dipecah oleh enzim dipeptidase menjadi dua asam amino. Gampang ya? Terus, nah, udah ketemu asam aminonya, lalu ya, beroleh dari proses pencernaan, kemudian diserap ke pembuluh darah, lalu dia ditransport ke hati. Apakah sudah selesai perjalanan asam amino ini? Belum. Di hati dia akan dibuatkan protein baru, kebanyakan adalah protein plasma darah. Jadi tadi sudah dibongkar, yang gede banget sudah dibongkar jadi kecil, onderdil kecil-kecil. Begitu sudah sampai ke pabriknya di hati, dia disusun lagi, di-assembly. Kalau mobil itu di-assembly, spare part kecil-kecil jadi satu protein baru. Ya. Terus apakah hanya protein plasma yang dibuat? Tidak, dia bisa didistribusi ke jaringan lain. Ya, tergantung kebutuhan jaringan. Ya, kalau di otot ya dia membentuk sel otot yang baru. Ya. Kalau di rambut ya sel rambut yang baru. Ya. Nah, terus protein yang sudah tua bagaimana? Dia akan diurai. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Diurai menjadi asam amino yang bebas. Kalau protein pasti isinya banyak asam amino. Ya, kalau dia diurai berarti membongkar yang uraian asam amino yang banyak. Terus didaur ulang, kemudian dikombinasi dengan dietary AA atau asam amino yang berasal dari berat. Kombinasi dengan dietary AA, asam amino dari makanan, lalu akan membentuk protein. Nah, ini sekarang kita menuju ke metabolisme protein. Tadi sudah ya dari awal. Sekarang kita sampai ke metabolisme protein. Jadi kalau asam aminonya kurang, bagaimana? Nah, kalau di tubuh kekurangan protein, ya, makannya protein sedikit, maka dia akan asam amino itu bisa didapatkan tubuh melalui transaminasi atau aminasi dari siklus Krebs. Kalau Anda perhatikan siklus Krebs itu rangkaian atau tahapannya banyak sekali. Ya. Nah, dari salah satu atau banyak senyawa yang ada di rangkaian siklus Krebs itu bisa ditambahi amin atau NH2 tadi untuk kemudian menjadi asam amino. Ya, itu kalau kurang. Terus kalau puasa bagaimana? Nah, kalau puasa tubuh akan membentuk
pasti yang bisa menolong adalah asam amino yang tadi sifatnya ketogenik atau yang memiliki aromatik dari bisa ketogenik bisa hipogenik. Terus lalu bagaimana? Nah, asam amino yang tadi sifatnya ketogenik atau aromatik tadi ditambahi diambil gugus aminnya, kemudian karbonnya akan masuk ke siklus Krebs. Udah kompleknya di situ aja, masih bisa dipahami nggak? Jadi tadi kalau Anda ingat strukturnya asam amino itu punya inti C, ya, punya inti C. Terus C ini dia kalau bahasa kita dia fleksibel. C si asam amino ini tergantung sifatnya. Kalau misalnya dia gawannya atau memang cetakannya adalah dia ketogenik, maka kalau nanti tubuh kurang si asam amino yang sifatnya ketogenik itu diambil NH2-nya, dia akan berubah menjadi pirufat atau asam lemak. Kalau jadi pirufat, ACO-CoA, siklus Krebs main, kemudian dia jadi energi baru. Gitu. Kalau enggak pirufat, dia jadinya oksaloasetat atau salah satu asam lemak, maka dia akan membentuk badan jalur panjang sampai jadi badan keton. Badan keton nanti akan bisa juga menjadi atau memunculkan energi juga. Sebaliknya, kalau tubuh itu kalau tubuh kurang energi, gitu kan? Terus ini ya, nah kalau ini ya kurang energi, ya jadi aminasi untuk kembali. Kalau yang tadi saya sampaikan adalah yang kurang energi. Nah sekarang kalau ini kurang asam aminonya, sebaliknya dicopot dari siklus Krebs, ada yang bisa menjadi asam amino glukogenik, ada yang menjadi asam amino ketogenik. Lalu asam amino dari siklus Krebs itu ditemploki NH2. Ini namanya proses aminasi. Kalau deaminasi berarti diambil aminnya, kalau aminasi berarti ditemploki amin. Bedanya kalau deaminasi itu berarti proses untuk nambahi energi, karena dia akan aslinya strukturnya punya amin dihilangkan supaya dia menjadi molekul lain untuk menghasilkan energi. Sebaliknya kalau kurang asam amino, maka yang tadinya karbohidrat ditemplate NH2, prosesnya aminasi bisa menghasilkan atau bisa jadi asam amino baru. Pusing atau bisa dipahami? Pusing. Oke, pelan-pelan. Tadi ya, awalnya ada struktur asam amino punya C kan ya. C, atas tadi ada lemak H, sebelahnya ada karboksi asam, sebelahnya ada gugus amin NH2, bawahnya adalah rantai yang membedakan antar asam amino. Ya. Nah, asam amino atau protein tidak berperan langsung dalam menghasilkan energi seperti glukosa dan lemak. Glukosa Anda sudah tahu, ya. Lemak juga amin sun tahunya, ya. Nah, terus kemudian si protein ini dia tidak berperan dalam menghasilkan energi secara langsung, tapi dia nyumbang. Nyumbangnya gimana? Kalau satu, tubuh kekurangan energi, glukosa habis, lemak habis, nah berarti tinggal asam amino yang ada di berbagai jaringan tubuh. Sisanya itu. Lalu gimana? Oke, berarti saatnya kita bongkar asam amino yang nempel di semua tubuh. Caranya gimana? Asam amino diambil satu. Nah, tadi ada NH2 kan yang nempel. NH2 ini yang menjadi pembeda asam amino dengan karbohidrat. Tadi di slide-slide awal masih ingat ya? Nah, kalau NH2-nya ini diambil, maka dia akan bisa berubah menjadi karbohidrat. Ya, nah, di
Di sisi lain ada asam amino yang sifatnya dia tidak glukogenik tapi sifatnya ketogenik. Nah, yang glukogenik dulu tadi. Tadi ada misalnya diambil NH2-nya tadi di awal alfa ketoglutarate atau atasnya lagi pirufat tadi ya. Kalau NH2-nya diambil, kalau alfa ketoglutarate karbohidratnya, maka ini ya, pirufat dan alanin itu identik ya. Jadi misalnya ini tadi kurang energinya habis ya, glukosa sama lemaknya habis. Nah, alanin ini banyak ditemukan di otot contohnya ya. Jadi alaninnya nanti diambil NH2-nya, otomatis dia sudah berubah menjadi pirufat ya. Nah, terus pirufat kenapa? Nah, ingat pirufat dikonversi menjadi asetil koenzim A, lalu ke siklus Krebs, kemudian masuk ke fosforilase jadi menghasilkan energi. Itu yang jalur ini. Tapi ada asam amino lain, kalau ini mau pipis, itu mau pipis. Ini mau pipis juga. Ini mau pipis juga. Aku aduh tadi. Ya udah sana daripada bahaya. Jadi itu kalau kekurangan energi ya dari sini ya. Nah terus kemudian kalau kekurangan energi, terus sebaliknya ini nggak kekurangan energi tubuh nih, tapi kekurangan protein sehingga asam amino yang mau dipakai untuk menyusun sesuatu nggak ada gitu. Lalu dari mana dia? Nah, sebaliknya kalau tadi karbohidrat bentuknya kalau tadi prosesnya pirufat alanin diambil NH2-nya, itu prosesnya namanya deaminasi atau menghilangkan amin dari struktur alanin ya. Tapi sebaliknya kalau dalam proses atau dalam tubuh kekurangan asam amino atau kekurangan protein, maka yang terjadi adalah proses aminasi. Apa itu aminasi? Menambahkan NH2 ke pirufat yang ada di tubuh pirufat, karena misalnya kebanyakan karbohidrat nih ya, karbohidratnya banyak terus tapi anunya proteinnya sedikit, padahal tubuh butuh protein dan asam amino untuk menyusun terus gimana? Contohnya ini ada glukos dan lain sebagainya, kemudian sampai ke pirufat melimpah ya, dengan adanya pirufat yang banyak ditambah NH2 sudah jadi alanin. Proses menambah amin itu namanya proses aminasi. Paham? Nah, sekarang saya kembali ke slide yang kedua. Ya, ini sudah paham ya berarti ya. Saya lanjut. Sekarang ke metabolisme ya. Nah,
Nah, di dalam tubuh ada beberapa organ yang berperan dalam metabolisme protein dan asam amino. Ya. Terus organ yang pertama adalah otot. Otot itu membangun lebih dari setengah dari full of free amino acid. Jadi asam amino yang kita makan, ya, atau protein yang kita makan kemudian menghasilkan atau diurai menjadi asam amino, larinya adalah untuk membangun otot. Ya, karena otot tidak hanya otot skelet aja yang membantu kita berdiri tegak, duduk tegak, tidak hanya itu, tapi juga otot-otot yang berada di organ-organ internal. Di jantung punya miokard, ya. Rahim juga punya otot rahim juga. Ya. Terus mana lagi? Diafragma juga otot, ya. Terus mata juga ada ototnya, ini bisa berkedip, bisa membelalak, ini juga ada ototnya, ya. Nah, maka otot membangun lebih dari setengah total dari full of free amino acid. Jadi kalau Anda nanya kita makan terus kemana asam aminonya? Nah, paling banyak menyusun otot ini, entah otot lurik, entah otot skelet, entah otot polos, atau otot jantung. Jangan lupa perususan itu juga disusun dari otot polos, ya kan? Terus saluran pernafasan juga ada otot polosnya juga, ya. Nah, terus berikutnya organ yang penting adalah hati. Nah, kalau tadi otot itu menjadi setengah total body full of free amino acid, kalau hati, ya, itu menjadi organ berlangsungnya siklus urea. Urea itu apa? Urea itu adalah bentuk akhir pembuangan nitrogen yang tidak berbahaya. Ya. Nah, terus ini selintas saja, ya. Kalau kita habis makan, ya, setelah makan, terus asam amino yang habis dari kita makan masuk ke plasma kita dulu, ya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ayam geprek sama mie ayam. Itu ada, ini tak kasih mie ayam geprek yang banyak daripada nasinya, yang merah-merah itu, tapi sambalnya lebih banyak biar melek. Ya, setelah kita makan, jadi dia nyalur utang, ya, berikutnya. Di liver tadi, ya, sudah saya sampaikan, liver adalah nanti tempatnya pembentukan urea. Selain itu dia peran utamanya adalah mengoksidasi seluruh asam amino kecuali BCAA tadi, ya. BCAA tadi dari leusin, isoleusin, dan arin. Terus dia memproduksi non esensial amino acid. Terus ya, ginjal berperan, ya, dalam ini. Jadi normalnya ginjal akan menyerap kembali asam amino yang mau dibuang oleh tubuh, ya, karena nanti yang pengeluaran dari tubuh itu bukan dalam bentuk asam amino tapi dalam bentuk urea, ya, atau amonium, ya. Sehingga asam amino kalau sudah sampai di ginjal dia akan direabsorpsi lagi, akan dipakai lagi oleh tubuh. Nah, dalam satu kondisi, ya, yang terjadi tidak seperti ini. Misalnya pada pasien-pasien yang diabetes mellitus misalnya, harusnya dia tidak ada protein yang keluar di urin, karena lazimnya dia akan diserap lagi karena masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau pada pasien-pasien diabetes mellitus, saringannya si ginjal ini jadi longgar. Artinya ini saya ngomongnya yang gampang dicerna aja karena adik belum sampai situ. Jadi harusnya pori-porinya kecil, protein itu molekulnya besar. Nah, jadi kalau harusnya saringannya kecil, kalau barangnya besar bisa lolos nggak? Enggak. Nah, tapi kalau pada pasien yang diabetes mellitus,
pori-porinya harusnya kecil menjadi ukurannya besar, sehingga protein yang ukuran molekulnya besar bisa lolos dan ikut keluar melalui urin. Nah, kalau sampai tahapan ini, maka bisa dipastikan diabetes mellitus ini tidak terkontrol dengan baik dan menjadi seperti tanda sudah terjadi gangguan ginjal pada pasien-pasien diabetes mellitus. Ya, oke. Terus, nah, tadi ini otot skelet ya. Nah, dari otot ini yang mau saya jelaskan adalah ada siklus yang namanya alanin cycle, muscle glucose alanin cycle. Ini terjadi ketika apa? Ketika energinya kurang, ya, energinya kurang. Terjadi pada orang-orang yang starvation, kelaparan, ya, lebih dari 1 pekan misalnya ya. Nah, tubuh kan berarti sudah mulai awalnya pasti sudah akan menggunakan glukosa dan lemak. Sudah nggak ada lagi, maka dia akan membongkar asam amino yang ada di seluruh tubuh. Dimulai dari yang ada di otot terlebih dahulu. Nah, dimulainya gimana? Nah, ini ada. Ya, kalau starvation atau kelaparan, ini maka ini kalau starvation, ya, maka terjadi proses ini. Nah, prosesnya adalah diawali dengan adanya pirufat. Nah, pirufatnya dari mana nih? Kalau dilihat dari sini, ya. Jadi ini orang yang energinya habis, gitu ya. Energinya habis, jadi terus kemudian ini ceritanya adalah last glucose yang diproduksi oleh tadi. Last glucose masuk ke otot ini. Glukosa kemudian diubah menjadi pirufat, lalu pirufat dikasih amin sehingga menjadi alanin. Masih ingat tadi ya di slide di awal yang saya ulang tadi, sini pirufat, sini alanin. Pirufat dengan alanin strukturnya identik, bedanya kalau pirufat ikatannya dengan oksigen, kalau alanin ikatannya dengan NH2. Nah, sudah ada di tubuh adanya pirufat atau di otot adanya pirufat. Ya. Terus kemudian karena kekurangan energi tadi, maka pirufatnya tidak dilanjutkan menjadi energi, tapi dikasih amin, kasih NH2, sehingga dia berubah menjadi alanin. Terus apa yang terjadi dengan alanin? Alaninnya ini akan ditransportkan kembali ke hati. Kembali ke hati lalu dia ngapain? Nah, tadi masih kan alanin tadi menerima NH2. Nah, begitu sampai hati, alanin ini melepaskan atau mengalami deaminasi. Jadi lepas NH2-nya, berarti dia kembali menjadi pirufat. Di dalam hati terjadi gluconeogenesis. Pirufat yang datang tadi akan diubah menjadi glukosa. Glukosa dialirkan ke aliran darah. Glukosa ini bisa dipakai untuk kembali lagi ke otot sebagai sumber energi. Lalu sudah sampai otot, ya prosesnya kembali lagi, muter aja gitu. Ya. Maka proses ini ya, bisa terjadi kalau syaratnya tadi terjadi starvation. Kalau lama-kelamaan alaninnya habis, ya sudah berarti akan terjadi kematian pada orang tersebut. Ya. Karena udah nggak ada lagi sumber energi yang mau dipakai. Ya. Ini lewat aja. Nah, sekarang ke sini aja. Udah nih ya. Nah, sekarang ceritanya tadi udah dipakai segala macam, asam amino udah dibentuk jadi macam-macam. Ya. Nah, sekarang wayahnya didegradasi, ya, karena sudah tua, misalnya, sudah tua. Terus degradasi asam amino akan menghasilkan amin.
H3+. Terus, nah ada amonia yang dihasilkan dari pemecahan asam amino. Ya. Sayangnya amonia ini sifatnya toksik, ada kadar yang tinggi, sehingga harus diubah menjadi urea, ya, yang lebih netral, tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia, serta solubel atau larut dan bisa diekskresi melalui urin. Nah, proses pembentukan urea ini tadi ya terjadi di hati, bukan di otot, bukan di otak, bukan di usus, tapi di hati. Ya. Nah, tahapannya dari mana? Tahapannya ada 3 aja. Yang pertama adalah transaminasi, yang kedua pembentukan amonia atau deaminasi oksidatif, dan kemudian pembentukan urea itu sendiri. Yuk. Nah, sebelum masuk ke siklus urea, ada 1 asam amino penting yang menjadi kunci dari pembentukan urea, yaitu asam amino glutamat. Ya. Jadi ada beberapa asam amino yang Anda kenal tadi, ada alanin, ya. Ada ini glutamat. Ya. Glutamat adalah kunci, adalah dikatakan the only amino acid yang undergoes oxidative deaminase. Jadi ini ceritanya ngapain sih? Asam amino yang ada di dalam tubuh itu banyak kan ya tadi ya jenisnya ya. Ada esensial, ada non esensial, ada ketonogenic, ada glucogenik, ada aromatik dan sebagainya. Berarti jenisnya banyak nih, nggak cuma glutamat. Tadi ada isoleucin, leucin, valine, ada triptofan, treonin dan lain sebagainya. Tapi ya, yang bisa dibuat itu harus diubah dulu dalam bentuk glutamat, baru bisa masuk ke atau baru bisa dibentuk menjadi urea. Bagaimana caranya? Ada 3 tahapan. Yang pertama transaminasi, yang kedua oxidative deamination, yang ketiga baru siklus urea itu sendiri. Yang pertama terlebih dahulu transaminasi. Masih ingat transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Kalau transaminasi, perpindahan 1 asam amino ke bentuk asam amino yang lain. Dalam hal ini untuk pembentukan siklus urea, karena mau dibuang dari tubuh, maka dia harus diubah menjadi glutamat. Ya, transaminasi adalah proses transfer gugus amino menjadi glutamat. Proses transaminasi membutuhkan beberapa hal penting. Yang pertama enzim. Reaksinya namanya transaminasi, enzimnya namanya transaminase. Ya. Nah, proses transaminasi dengan enzim transaminase membutuhkan substrat. Ya, substratnya adalah alfa ketoglutarate. Dengan adanya substrat alfa ketoglutarate ini baru bisa diubah menjadi glutamat. Masih ingat tadi tabel yang di atas ke serasian antara karbohidrat dengan protein? Yang atas piruvat, sebelahnya alanin, bawahnya alfa ketoglutarate, sebelahnya glutamat. Jadi identik. Nah, maka ada substrat alfa ketoglutarate ini yang kemudian bisa menjadikan asam amino jenis apa aja menjadi glutamat. Ya. Jadi dalam proses transaminasi ada 2 hal yang penting. Yang pertama ada enzim transaminase, yang kedua ada substrat alfa ketoglutarate. Berikutnya dia memiliki atau harus ada koenzim. Koenzim itu berarti membantu enzim untuk menjalankan aksinya. Enzimnya berasal, koenzimnya adalah pyridoxine atau vitamin B. Ya. Jadi dari proses transaminasi tadi, transaminasi itu sendiri adalah pemindahan gugus amin dari asam amino tertentu ke substrat alfa ketoglutarate untuk
glutama, membutuhkan enzim transaminase, substrat alfa ketoglutarate, dan koenzim vitamin B6 atau piridosin. Sampai sini paham? Paham ya? Apapun asam aminonya harus ketemu dengan transaminase, perlu substrat alfa ketoglutarate dan koenzim piridosin untuk menjadi glutama. Ini baru tahap 1, transaminase. Diubah, pindah. Kemudian yang kedua adalah oksidatif deaminasi. Masih ingat deaminasi tadi berarti nyopot NH2, sama halnya dengan proses yang ini. Oksidatif deaminasi berarti proses menghilangkan gugus amin dari glutama. Ya. Terus, nah, hasil dari proses ini adalah amonia. Amonia tadi di awal disebutkan ini berbahaya, maka proses dari deaminasi oksidatif ini harus dilanjutkan untuk diubah menjadi yang tidak berbahaya, yaitu ke siklus urea. Ya, tahapan ketiga. Nah, siklus urea, ingat ini semuanya terjadi di liver, di hepat, di hati, pada organel sel yang namanya mitokondria. Salah, terjadi di sitoplasma. Nah, ini prosesnya rumit, tak ceritain aja, nggak usah dihafal. Yang pertama tadi amonia ya, hasil dari tahap kedua deaminasi oksidatif adalah amonia. Terus, nah, amonianya sampai di matriks mitokondria. Ini amonia ya, NH4 ya. Terus kemudian, nah, ini masih mitokondria ya. Ini adalah sitoplasma. Terus, nah, si amonia yang terbentuk pada proses deaminasi oksidatif ya, dengan enzim nomor 1 ini nomor 1. Enzimnya namanya apa? Carbamyl fosfat sintetase 1. Kalau namanya panjang, carbamyl fosfat sintetase. Kalau enzimnya sintetase, berarti dia akan menyusun apa yang ada di depannya. Kalau carbamyl fosfat sintetase, maka dia akan menyusun atau mensintesis carbamyl fosfat. Ya, amonia dengan adanya ATP, memerlukan ATP dan karbon dioksida serta enzim carbamyl fosfat sintetase 1 akan menghasilkan carbamyl fosfat. Amonia ini tidak bisa serta-merta melewati membran sitoplasma. Ya, dia harus berubah jadi bentuk yang lain terlebih dahulu, yaitu pertama dari bentuk carbamyl fosfat. Terus carbamyl fosfat ini dengan ornitin yang ada di membran mitokondria akan dipadatkan menjadi citrulline oleh enzim yang namanya, ini yang nomor 2, namanya ornitin transkarbamylase. Atau ini ornitin mau masuk ke dalam, jadi ini enzimnya transkarbamylase ya, menjadi citrulline. Citrulline inilah yang bisa menembus membran sitoplasma ya. Terus, nah, citrulline apakah langsung bisa bebas? Tidak. Citrulline masih harus menempuh jalur berikutnya ya. Citrulline bertemu dengan enzim argininosuccinat acid sintetase, ini nomor 3, dengan membutuhkan ATP ya, dan aspartat ya. Citrulline dan aspartat dengan energi ATP dan enzim argininosuccinate acid sintetase menghasilkan argininosuccinat ya. Ini enzimnya kan bisa ditebak ya, argininosuccinate acid sintetase
fase dari mensintesis argininosuksinat. Ya. Nah, dari argininosuksinat yang terbentuk akan dipecah menjadi fumarat dan arginin oleh enzim argininosuksinase. Kalau tadi yang nomor 3 sintetase, kalau yang nomor 4 langsung argininosuksinase, memecah argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Lalu fumaratnya akan diubah menjadi malat, lalu akan ready sepanjang waktu untuk sewaya-waya diubah menjadi aspartat, kemudian ikut ke proses siklus Codel selanjutnya. Nah, argininnya ini membutuhkan enzim arginase ya, untuk kemudian diurai menjadi urea dan ornithin. Ornithinnya akan ditransport keluar lagi ke mitokondria, ureanya ini yang akan dibuang melalui urin. Kenapa jalur ini harus saya ceritakan? Karena ya, kesalahan atau ketiadaan atau defisiensi satu enzim bisa mempengaruhi manifestasi klinis gangguan yang mungkin muncul. Kenapa? Bayangkan. Misalnya, ini tadi amonia. Anda sudah tahu amonia itu toksik atau berbahaya. Kalau enzim karbamoil fosfat sintetase yang di satu ini tidak ada, maka amoniaknya akan menumpuk. Ya. Dan tadi sudah disampaikan amoniak kalau berlebihan, amoniak itu berbahaya. Lah, kalau yang berbahaya itu numpuk, nggak bisa diubah menjadi karbamoil fosfat, maka dia akan menimbulkan manifestasi klinis yang lebih berbahaya daripada yang kehilangan enzim nomor 4. Paham nggak? Kenapa? Karena kalau enzim yang nomor 4 itu sudah jauh bentuknya dari bentuk molekul awal si amoniak yang berbahaya. Sehingga misal yang defisiensi adalah argininosuksinat, maka yang numpuk di dalam tubuh bukan amoniak yang berbahaya, namun argininosuksinat. Kalau yang numpuk yang amoniak yang berbahaya, bisa dipastikan manusia ini tidak bisa bertahan dalam hitungan hari. Nah, jadi ini mungkin sudah meninggal ketika masih bayi karena ada defisiensi satu enzim yang vital, ada di awal mengubah amonia yang berbahaya menjadi karbamoil fosfat. Beda cerita kalau tadi misal enzim yang nomor 4 atau misalnya enzim yang nomor 5, karena tumpukannya menjadi sesuatu yang kurang toksik, walaupun pasti akan timbul manifestasi klinis. Gitu. Paham? Ya, iki ora usah diamalke. Tunggu banget prosesnya. Nah, Anda cukup tahu aja bahwa untuk mengeluarkan urea tadi untuk mengeluarkan hasil degradasi asam amino tadi prosesnya panjang, nah, dan memerlukan banyak sekali PIC ya, atau molekul-molekul yang penting untuk mengembangkan. Kiranya demikian metabolisme protein dan asam amino. Apakah ada yang mau dijelaskan? Jadi yang tadi yang tahapan metabolisme protein ada 3 tahapan, adalah pembuangan asam amino